Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Narasumber kita pada hari ini, Bapak Yohan, SSI MSI, serta Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta yang berbahagia. Yang saya hormati, Bapak Insinyur Heri Kusnadi, STMT, yang berbahagia. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan pelatihan dasar penulisan Scopus yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang Kampus Serang. Perkenalkan, saya Miftahul Zana yang akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai penulisan artikel ilmiah yang berpeluang dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional, khususnya jurnal terindeks Scopus. Adapun materi yang akan disampaikan meliputi novelty dalam penelitian, format penulisan artikel ilmiah, dan strategi pemilihan publisher atau jurnal yang tepat. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama kegiatan berlangsung. Mohon seluruh peserta menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi. Pertanyaan dapat disampaikan pada sesi diskusi setelah pemaparan materi selesai melalui fitur raise hand atau kolom chat. Mohon mengikuti kegiatan hingga selesai agar memperoleh manfaat secara maksimal. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Heri Kusnadi, STMT. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Bu Jana selaku moderator. Tes, terdengar semua? Terdengar, Pak. Oke, bila izin Pak Kaprodi, Bapak Ibu dosen, serta narasumber yang fenomenal, izin kami mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, siang ini masih kesehatan walafiat sehingga kita dapat berkumpul tatap muka walaupun lewat dunia maya ya. Salawat serta salam dan curahkan junjungan kita Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kaprodi yang telah mensiasati untuk melakukan setidaknya pelatihan dalam penulisan jurnal. Yang kedua, terima kasih juga pada Bapak Ibu dosen serta panitia dalam mensiasati tentang acara hari ini dan teman-teman mahasiswa dan lain, dan tidak lupa pula kepada eh, narasumber langsung ya, Pak Yohan. Insya Allah dah mereka jadi kandidat doktor yang fenomenal ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, semoga tercapai segala cita-citanya. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Kaprodi yang telah memfasilitasi acara dalam penulisan dasar penulisan dan pelatihan dalam ya, jurnal ilmiah ya, khususnya di Indeks Fokus, yang dimana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan Tridharma. Salah satunya adalah tentang penelitian. Nah, penelitian ini kan secara nggak langsung kan harus dipublikasikan entah di beberapa tingkatan, baik di CITIAS dan lain-lain. Ini salah satunya akan kita tuju adalah di Indeks Fokus. Nah, insya Allah dalam hari ini, pertemuan kali ini, kita secara langsung berguru ke Pak Yohan nih. Dia masternya dalam penulisan jurnal. Kita mudahan Pak Yohan mohon diiringkan. Saya juga setidaknya belajar dari Pak Yohan juga, karena beliau pengalaman di bidangnya.
Ya, Bapak Ibu semua dan adik-adik semua, mohon diikuti secara menyeluruh, step by step, jangan sampai terlupakan. Sehingga jika ada memang permasalahan atau yang perlu ditanyakan, silakan langsung tanyakan saja ke Pak Yohan. Jangan sampai Pak Yohan berhenti berkata, tanyakan terus ya, itu dia. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu semua. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Heri Kusnadi STMT atas sambutan sekaligus arahannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Yohan SSI MSI, yang akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar penulisan artikel ilmiah menuju publikasi pada jurnal terindeks Scopus. Kepada Bapak Yohan, kami persilakan waktu dan layar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya hormati Pak Wakil Direktur 3, Heri Kusnadi STMT, dan yang saya hormati juga Ketua Komisi Studi Teknik Mesin, Pak Amin Widodo, STMPOM, dan juga bawa acara yaitu Bu Miftah dan Bapak Ibu dosen lainnya dan mahasiswa yang saya banggakan, ya. Izin saya menyampaikan beberapa materi ya mengenai tips untuk mencapai jurnal terindeks internasional yang Scopus. Bisa bantu untuk itu Bu ya, Jana ya. Saya nggak bisa ini share ya, atau bisa di-sharekan sama Bu Jana ya materinya ya. Baik Pak, siap. Itu saya sudah kasih ke Pak. Baik, maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak, sangat terdengar. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ya, izin saya sampaikan ini adalah strategi gitu menembus jurnal internasional bereputasi Scopus ya. Nah, ini sebenarnya saya ini bukan salah satu dosen yang bisa Scopus, yaitu kita bisa melihat ya, meningkatkan visibilitas riset ya. Jadi visibilitas ini adalah sejauh mana kita riset itu ya, apakah biasa-biasa saja dan dunia itu sudah sampai kemana, misalnya di Inggris sudah sampai kemana penelitiannya, di Jerman ya, di Jepang ya. Nah, itu meningkatkan visibilitas, artinya kita tahu di dunia ini sudah sampai mana riset itu mengenai skop yang kita jalankan, misal elektro ya, itu sudah sampai mana di bidang materialnya ataupun sistem manufaktur ya, otomasi dan yang lainnya. Kemudian fungsi Scopus juga sebagai memastikan kualitas naskah. Jadi memang naskah di Scopus ini lebih ketat ya daripada di Sinta ya. Kemudian di skop lainnya ya. Nah, jadi beda dia antara nasional internasional ya, itu beda ya kualitasnya. Ya mungkin di Scopus ini tidak ada yang namanya itu track ya, apa nama cepat ya, submit cepat ya. Jadi di Scopus ini biasanya lama, itu biasanya ada timingnya yaitu 3 bulan ya, 6 bulan, bahkan ada sampai setahun ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya tuh biasanya Scopus ini ya untuk syarat jabatan fungsional ya, kemudian kelulusan mahasiswa pasca sarjana ya. Tapi banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah S1 tapi sudah Scopus ya, itu lebih bagus lagi. Nanti ketika S2 dia sudah terbiasa dengan riset-riset yang berbasis luaran Scopus.
Kemudian keempat, membuka peluang lintas negara ya. Jadi kalau kita submit di Scopus ini, kita mungkin akan diarahkan ke reviewer yang memang di bidangnya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan si profesor di luar negeri, kemudian berkomunikasi melalui manuskrip atau jurnal yang ada di Spanyol, Jerman, dan yang Amerika. Jadi memang itu yang banyak menghasilkan jurnal Index Scopus. Nah, memahami ekosistem. Jadi metrik Scopus apa saja? Yaitu mereka itu biasanya Q1, Q2, Q3, Q4 itu ditentukan dari metrik set score-nya, yaitu rata-rata citasi, kemudian SJR, ya, kemudian NSIP, kemudian H-index. Jadi 4 ini merupakan peringkat, menjadi satu peringkat metrik Scopus, ya. Jadi berapa yang sudah disitasi, misalnya 7,5 atau 6,0, jadi adalah derajat ketinggian atau yang banyak disitasi oleh ilmuwan di dunia ini, ya. Nah, jadi teman-teman ini harus paham juga apa itu Q1, Q2, bagaimana klasterisasinya, ya. Jadi ya sebelum kita masuk ke pembahasan manuskripnya, kita juga harus paham juga kita mau submit kemana ini. Apakah Q1, Q2, Q3, Q4, ya. Ya, jadi kalau untuk pemula bagus ya Q3, Q4. Nah, masih dalam pembelajaran, ya. Takutnya Q1 langsung nanti langsung ditolak, langsung ngedown, nggak mau lagi submit, ya. Jadi Q3, Q4 itu persentilnya itu 25 sampai 49. Nah, 1 sampai 24, ya. Kalau Q1 itu persentilnya 75 sampai 99, ya. Jadi Q1 juga ada derajatnya juga biasanya. Itu kan persentilnya itu 75 sampai 99, ya. Jadi kalau kita lihat ilmuwan nomor 1 itu, ya, kayak peneliti Einstein, kemudian Thomson, ya, dan apalagi ya, ilmuwan yang engineering, ya, itu biasanya di persentil 90 sampai 99, ya, top jurnalnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, teman-teman ini publishnya di Q1 yang persentilnya 90 sampai 99, ya itu udah ya 10 top dunia itu, ya, bisa diakui, ya, setara dengan ya publikasi ilmuwan-ilmuwan yang terbaik di dunia, ya. Nah, inilah yang buktikan bahwasannya itu ilmuwan itu ya dibuktikan dari Q1, Q2, Q3, Q4 ini, ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, salah satu contoh yang jurnal Scopus, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, atau teman-teman mahasiswa jangan kira Scopus itu mahal, ya. Nah, jadi memang kalau kita submit beberapa artikel, ya, kayak sensing and biosensing, kita perhatikan di sini ada open access, ya, open access. Kemudian ada APC-nya, yaitu 3.270 USD, ya. Kalau kita konfirmasi ke rupiah, ya, di convert ke rupiah itu 3.270.000 itu adalah 70 itu adalah dikali 17.000, berapa itu, ya. Kali 10 aja 10.000 ada 30 juta, ya. Berarti 17.000 itu sekitar 45 juta, ya. Nah, ini untuk open access, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita mau publish di artikel Q1, Q2, ya dilihat APC-nya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini bisa mencapai 40 jutaan, ya. Ya, kalau sudah di accepted, ya. Nah, ya. Kemudian di sini ada submission harinya. Jadi 5 hari itu disubmit,
ya kan? Kemudian menunggu balasan dari reviewer itu 34 hari, ya. Nah, jadi 34 hari itu dalam masa proses review. Itu pertama tuh di review adalah tulisan, ya, sampai nanti dia urutannya editor, kemudian sampai ke reviewer sesuai dengan bidangnya, ya. Biasanya ada 4 atau 3 reviewer di dalam suatu jurnal Q, ya, Q1 sampai Q3, ya. Kemudian accepted-nya ketika sudah kita review sampai 2 kali review, ya. Ya, kadang-kadang reviewer ini sudah kita review dibalikkan lagi, tolong direview lagi, ya. Sudah kita review lagi dibalikkan lagi. Jadi bisa 3 sampai 2 kali review. Makanya itu cukup lama, ya, sampai sebulan untuk reviewnya, ya. Kemudian disubmit lagi setelah sudah direview oleh si reviewer yang dari Itali ataupun dari China, ya. Itu mungkin akan disubmit kembali. Itu akan mencapai 5. Nah, oke Bapak Ibu, ya, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini berbayar, ya. Kalau Q1 itu, ya, 3.270. Tapi ada yang gratis, ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu mau yang gratis nih, ya. Nah, tapi kalau mau gratis, ya, ini kita lihat nih ada yang open access, ya. Kalau dia di open access itu 3.800 US dollar, ya. Nah, lebih mahal daripada yang tadi, ya. Nah, tapi kalau dia mau yang gratis, kita cukup nampilkan subscription aja, ya. Jadi subscription itu no publication fee, tidak ada biaya publikasi, ya, yang dibebankan kepada autor, dan publikasi artikel akan tersedia untuk beberapa subscriber. Jadi dia tidak akan open access, ya, kalau yang gratisan ini, dan dia cenderung lama juga publishnya, ya, dan sulit untuk dipublish, ya. Nah, jadi yang open access ini berbayar ini biasanya bisa dibuka, ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau open access nanti jurnal Bapak Ibu, ya, atau teman-teman mahasiswa ini bisa disitasi, ya, bisa disitasi, dibaca dan citasi. Nah, sehingga banyak yang mensitasi artikel Bapak Ibu jika open access. Nah, kalau misalnya tidak open access, diklik hanya muncul abstraknya doang, ya. Nah, itu biasanya ilmu yang lainnya itu nggak pada sitasi, jadi sunyi sitasi di situ, ya, karena nggak bisa dibaca, ya, hanya muncul abstrak saja, sehingga itu kekurangan dari subscription yang gratisan itu, ya. Jadi beda yang gratisan sama yang berbayar, ya. Nah, jadi kalau hanya untuk, ya, syarat itu bisalah di subscription aja yang gratisan saja gitu, ya. Tidak perlu pakai, ya udah saya nggak butuh yang citasi aja lah, yang penting terupload jurnal Q1 Q2 aja, ya, bisa, ya. Nah, ini yang butuh teman-teman pahamin, ya. Jadi nggak selamanya artikel Q1 Q2 itu atau Q3, nah, itu tidak selamanya berbayar, ya Bapak Ibu, ya, bisa gratis asalkan kita memang kualitas artikelnya itu mumpunin lah, ya, mumpunin, ya. Nah, oke, nanti mungkin itu kalau kualitas artikel bisa di belakangan kita, ya. Yang penting paham dulu pengecekan suatu artikel, ya. Nah, bagaimana mengecek suatu indeks Scopus Q1, Q2, Q3, Q4? Nah, ini pertanyaannya mungkin nanti seperti itu, ya. Jadi kita bisa ngeceknya di Scopus, ya, link Scopus, kemudian di ya, saya lupa, ya. Nah, jadi ada 2 tuh, ya, sama. Nah, biasanya saya ngecek di Scopus saja sih. Saya nanti kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, saya klik aja tinggal sama klik misalnya ini
Microchemical Journal. Saya copy aja ini. Nah, saya masukkan di link Scopusnya, mencari apa indeksnya. Jadi ketahuan ada Q1, ini Q2 ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngeceknya di link indeks Scopusnya di websitenya ya. Nah, kalau kita lihat di sini indeks faktor ini set skornya itu 6,4 ya, ini cukup tinggi, tapi ini biasanya kalau 6,4 setnya itu impact-nya 5,2, ini masih rendah ya Bapak ya. Jadi impact faktor yang tinggi itu 7,2 ya. Nah, ini kalau bisa 7,7 juga, ini sampai tidak, masih rendahnya, ini dapat dikatakan ya Q2 atas ya, Q2 di atas ya. Nah, tapi jangan tidak saya lupa juga saya sampaikan bahasanya biasanya jurnal itu tidak selamanya dia indeksnya Q1, Q2, tapi bisa berubah-ubah ya. Jadi misalnya semester ini dia Q1, semester depan bisa saja jadi Q2 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita cari jurnal yang memang bisa stabil ya, yang baik itu ya. Nanti takutnya tidak memenuhi syarat, misalnya di kampus tertentu disyaratkan publish Q2 misalnya, sedangkan kita pada awal submit itu Q2, tetapi ketika kita mau lulus ternyata berubah jadi Q3 ya. Nah, ini menjadi kehati-hatian kita bagi yang kuliah pasca sarjana dan doktor juga. Jadi memang keadaannya seperti itu ya. Tergantung ya, kita bisa jelaskan ke dosen promotor untuk masalah jurnal itu ya. Nah, bagaimana mendeteksi predator ya, tadi kita ceknya melalui Scopus ya. Jadi kalau tidak ada jurnal itu di Scopus ya berarti itu predator Bapak Ibu ya. Jadi jangan dimasukkan. Biasanya dia minta uang ya di bawah 10 juta ya. 7, 6, 8 ya, itu biasanya predator. Kalau Scopus nggak ada yang segitu. Biasanya di atas 20 juta semua ya. Kalau yang open access ya. Tapi langkah baiknya kalau nggak ada duit ya bisa pilih subscription saja yang tidak bisa dilihat, hanya abstrak aja muncul nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi jadi penting di dalam suatu artikel atau manuskrip suatu Scopus itu ya research gap-nya ya. Jadi kebanyakan teman-teman ini kalahnya di research gap ya, research gap-nya ya. Jadi bisa kita gunakan alat bantu ya, yaitu Post-Viewer atau Publish Auto Perish, atau juga pakai ChatGPT juga bisa biasanya ya. Cuman ya ChatGPT itu jangan dipakai buat ini ya Bapak Ibu ya, menghasilkan data ya, yaitu nggak boleh ya. Jadi hanya bisa sebagai pembanding saja ya, untuk membandingkan penelitian kita dengan penelitian yang sudah ada di literatur ya. Jadi semakin kuat ya riset gap-nya. Kemudian setelah literatur kita sudah pahamin 10 tahun ya, maksimal 10 tahun lah ya. Kalau bisa yang terbaru 2026 ya, kita punya literatur itu. Nah, kemudian identifikasi inkonsistensi ya. Jadi kebanyakan penelitian itu tidak konsisten antara pendahuluan ya, kemudian bab 3 ya, kemudian hasilnya apa ya. Jadi berubah-ubah ya. Nah, ini yang terjadi penolakan ketika dia submit langsung di reject ya. Nah, itu karena tidak mempunyai inkonsistensi ya. Di decline lah ya ketika dia sudah direview di bidang keahliannya ya. Kemudian penerapan teori baru ya. Nah, memang di dalam Scopus ini justru yang kita butuhkan adalah teori-teori baru itu ya. Nah, kalau hanya teori yang sudah ada di umum ya mungkin itu masuknya Q4 saja itu ya. Q4 ya. Jadi Q4 itu
nggak perlu manuskrip juga. Jadi Q4 itu ya cukup proceeding juga bisa ya. Jadi nggak perlu artikel jurnal kalau Q4 itu. Biasa ISBN juga termasuk dalam Q4 ya, IOP ya. Jadi kalau teman-teman mau cari Q4 itu gampang sekali ya. Jadi cukup nanti teman-teman ya cari yang proceeding internasional indeksnya IOP ya. Nah, biasanya IOP itu masuknya Q4 ya. Nah, tapi kalau mau yang jurnal ya silakan itu melalui eh, publishernya yang tadi ya, microchemical, electrical, kemudian yang lainnya ya yang terindeks. Kemudian perbaikan metodologi. Jadi temukan metodologi yang Anda bisa perbaikin. Jadi misalnya metodologi sebelumnya gimana ya, hasilnya lebih rendah daripada yang telah kita lakukan. Ya, jadi memang keempat ini bisa menjadi artikel yang baik ya. Tapi kebanyakan Scopus itu bisa saja tidak perlu penelitian, bisa juga melalui review jurnal ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu penelitian kalau mau dapat Q1 juga bisa juga melalui review, namanya review jurnal ya. Itu bisa Q1 Q2 juga ada skupnya, yaitu skup Q1 Q2 itu review ya, bukan penelitian. Hanya kita mencari literatur, kemudian kita dengan literatur itu apa yang menjadi kemungkinan kita bisa dapatkan gapnya. Misal kita pengen penelitian mengenai sensor apa gitu ya, misalnya sensor udara ya, tapi eh, apa yang menjadi gapnya gitu ya. Setelah tahun 2026 apa saja yang sudah dilakukan ya. Kemudian kesimpulannya apa yang kita berikan ya, ternyata dengan banyak literatur yang sampai 200-an ya mungkin kalau review jurnal itu literaturnya minimal ya 250 ya. Jadi kalau literaturnya itu review daftar pustakanya itu cuman 100 ya 125 itu masih minim ya Pak Ibu ya. Jadi minimal 250 artikel yang kita baca ya atau review ya. Jadi cukup lama kalau untuk review jurnal ya karena banyak sekali artikel yang harus kita baca ya. Apalagi kalau kita multidisiplin ilmu itu lebih bagus lagi ya, misalnya elektro ke campuran ke arah mesin atau biologi itu mungkin lebih tinggi ya novelty-nya atau riset gap-nya ya. Nah, jadi itu yang kita butuh pahamin mengenai gap-nya itu ya. Jadi nggak mesti kita elektro ya kita harus elektro saja ya enggak, tapi kita bisa kolaborasi dengan teman-teman material ya, kimia, biologi ya, mesin. Nah, itu menjadi suatu novelty ya, peluangnya masih tinggi ya. Apalagi kalau bidang material itu masih banyak yang gratisan Bapak Ibu ya. Jadi kalau jurnal Scopus di material itu banyak yang gratisan ya. Nah, banyak yang subscription ya. Tapi kalau eh, yang lainnya biasanya banyak yang berbayar ya. Agak sulit mencarinya. Nah, anatomi ya mungkin Bapak Ibu udah tahu semua ya mahasiswa mengenai anatomi standar internasional itu untuk publikasi yaitu pendahuluan, metode, hasil, discussion ya dan kesimpulan ya. Ini tidak perlu saya menjelaskan kembali ya. Nah, membuat judul ya. Jadi judul itu kita nggak perlu panjang-panjang, yaitu gunakan maksimal 10-15 kata ya. Tapi sudah mencakup semuanya. Kemudian fokus konten ya, biasanya gambarnya ya, gambarnya itu harus menarik ya. Ya, gambar itu jangan buram ya, atau jangan kecil banget ya. Ya, gambar itu harus yang pixelnya itu 1000 ya, DPI ya.
Ya, jadi kalau misalnya gambarnya cuma 100 dpi itu biasanya ditolak ya. Jadi kalau bisa gambarnya minimal 1000 dpi ya Bapak Ibu ya. Hmm. Ada 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 minimal gambar ya dalam Scopus itu ya. Kemudian hindari perasa lemah. Nah ini ya, jadi kita kalau orang Indonesia bikin bahasa Inggris, ya itulah kelemahan kita ya. Jadi kadang-kadang kita bikin bahasa Indonesia aja nggak sesuai dengan EYD ya, apalagi bahasa Inggris gitu ya. Makanya butuh perasa yang kuat ya. Jadi yang khusus untuk jurnal ilmiah ini yang terindeks Scopus. Jadi nggak bisa kita pakai bahasa-bahasa yang umum ya. Misalnya keteknikan, nah, bahasanya harus paham itu mana yang bahasa keteknikan, mana yang bahasa umum ya. Nah, jadi memang sesuai bidangnya lah gitu ya. Kemudian daya tarik global ya. Jadi pastikan judul kita itu ya menarik ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi kalau zamannya sang AI ya Anda harus ke sana semua gitu ya. Zamannya COVID ya pasti banyak yang penelitian tentang COVID. Nah, gitu ya. Jadi harus yang update ya. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa mencari peluang daya tarik global ya. Jadi AI disambungkan dengan elektro, AI disambungkan biologi, AI disambungkan ke kimia. Nah, itu menjadi suatu keunggulan atau daya tarik ya, pembaca global ya. Nah, saya itu kan mungkin kimia ya, tapi saya itu mempelajari AI juga. Jadi saya menggabungkan dua itu ya. Nah, ketika saya sudah submit, itu udah banyak banget tuh yang minta direview mengenai AI itu, mengenai AI yang digabungkan dengan kimia itu ya. Jadi memang eh, daya tarik globalnya itu cukup tinggi ya. Nah, kalau saya kan sebagai mahasiswa pasca, ya mungkin yang korespondingnya itu dosennya. Makanya dosennya itu dihubungin mengenai tolong menjadi review untuk AI ini. Ya, dosen saya kan ya bukan bidangnya sebenarnya ya. Jadi beda kalau yang nulis siapa ya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi misalnya dosennya nggak paham juga kalau profesor saya itu mengenai AI ya. Jadi mungkin eh, saya bantulah mengenai itu gitu ya. Nah, nah, jadi inti dari riset itu ada di abstrak ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya buat abstrak itu minimal 200 kata sampai 250. Tapi tergantung dengan publisher juga. Kadang-kadang dia mencatok juga itu minimal 250 atau sampai 300 kata ya. Jadi tergantung publisher ini yang pada umumnya ya itu 200 sampai 250 kata. Jadi yang disampaikan di riset itu ya abstrak itu yang menawarkan suatu seluruh riset yang Bapak Ibu buat ya. Jadi isinya itu adalah tujuan ya, latar belakang, metode, kemudian novelty-nya apa ya, dampaknya apa riset ini ya. Jadi fokusnya hanya ke situ saja ya. Jadi jangan mengambang kemana-mana ya. Jadi kalau dalam kita nulis itu hanya tiga kan eh, intinya ya, masa lalu ya, masa sekarang yang telah dikerjakan orang lain ya, sama masa depan ya. Nah, masa depan itu yang sudah kita kerjakan ya. Nah, itu jadi inti dari riset itu mau dia abstrak, mau dia latar belakang ya, pasti isinya adalah urutannya itu ya. Oke. Nanti kita kalau tanya nanti kita coba ya deteksi Scopus apa yang pengen tahu ya. Kaset materi ini dulu. Nah, ini yang penting adalah state of art ya. Jadi kalau dalam riset itu ya setelah signifikan global tadi ya isu global ya yang sedang hangat ya, maka kita harus paham juga state of art-nya ya.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, isu global itu menjadi topik yang sangat diminati oleh pembaca, ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, misalnya orang material nih, material saat ini apa yang sudah dikerjakan, ya, apa artikel yang sudah terbarunya tuh, novelty-nya. Ya kalau nggak tahu berarti Bapak Ibu belum bisa, ya, belum bisa menyampaikan ya artikel itu, Q1 Q2-nya nggak akan kecapai itu, ya. Jadi kita minimal tahu, ya, perkembangan dunia, ya. Kalau saya mungkin di bagian sensor, ya, jadi saya tahu, oh ini potensiometri sampai mana aja sih di dunia ini gitu, ya. Oh ternyata hanya sampai sini gitu, ya. Nah hanya perkembangan ini, ya, kita cari gapnya di situ, kita cari referensinya, state of art-nya, ya, ya, memiliki kelemahan apa yang metode yang sudah dibuat, kemudian kita tawarkan solusi, ya, seperti itu. Nah, jadi dari state of art itu kita berikan solusi. Nah, solusi itu ada di gap penelitian dan tujuan riset, ya. Ya, jadi kita sudah ada kelemahan si peneliti sebelumnya, kita kasih solusi, dan kita berikan tujuan risetnya buat apa, ya. Jadi skupnya kemana, ya. Jadi itulah inti dari suatu seni, ya, seni artikel itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki menulis itu sebenarnya seni juga, ya. Jadi kalau kita menganggap itu beban, ya mungkin besoknya udah nggak nulis lagi, ya, pusing. Tapi kalau karena kita senang itu, pengen tahu sih, kalau kasih kita kasih tanggapan ke reviewer metode ini, apa tanggapan dia, ya kan? Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang reviewer luar itu, ya, sharing ilmu pengetahuan, ya, sampai mana kemampuan reviewer, ya, atau kemampuan kita dites sama reviewer, ya, biasanya gitu. Jadi reviewernya ngetes kemampuan kita, menjebak juga kadang-kadang dia tuh, ya, apakah ini benar teorinya katanya kan, atau seperti ini katanya, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita memang harus kuat juga, ya, mengenai disiplin ilmu yang kita pahamin. Jadi kalau kita nggak paham dengan apakah yang kita tulis, mungkin nanti reviewernya ya nggak bisa kejawab apa yang ditanyakan oleh reviewer, ya. Biasanya 4 reviewer itu kalau saya bisa sampai 15 sampai 20, 4 reviewer 5 aja masing pertanyaan 5 ya udah 20, ya, kalau 4 reviewernya. Tapi kalau 3 itu biasanya 15, ya. Oke. Nah, kunci reproduksitas ilmiah, ya. Jadi kunci supaya kita eh, bisa memproduksi artikel, ya kuncinya kita harus bisa ya mendesain, ya, kemudian punya instrumen, ya. Percuma saja kalau kita nggak ada instrumennya, itu nggak akan bisa menjadi terpercaya apa yang kita ukur, ya. Jadi ada yang kita ukur, kemudian ada yang buatan kita, misal alat kita sensor nih, ada buatan kita, kemudian ada yang juga standarnya. Jadi kita harus bisa menggunakan menjelaskan alat-alat yang kita gunakan. Jadi dalam manuskrip itu, penelitian itu bisa diminta, kamu pakai alat apa, ya, mereknya apa, kemudian operasionalnya gimana, ya, kemudian software apa, ya, diminta juga nanti nomor software itu, ya, apa namanya itu, ya, ya nomor repannya, nomor ininya lah, lisensinya, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu pakai lisensi AutoCAD, ya, AutoCAD-nya tolong lisensinya dikirimkan, ya, dicantumkan. Nah, seperti itu biasanya. Nah, itu yang penting Bapak Ibu paham, ya, eh, mengenai itu, ya, kebutuhan jurnal Scopus ini. Kemudian prosedur pengumpulan data biasanya itu mereka meminta metode yang digunakan, ya. Nah, jadi sebenarnya kamu pakai metode apa katanya, kemudian teorinya apa, ya. Nah, jadi memang kalau kita berlawanan dengan teori yang ada, mungkin dia akan bertanya sekali lagi, kamu mengacunya kemana yang teori mendekati, seperti itu, ya.
Jadi memang kita bukan membuat teori sendiri, tapi kita minimal mendekati teori yang ada. Jadi kalau kita memaksa bahasanya ini sudah saya lakukan dengan benar ini, tapi ya tidak ada teori yang baru tapi tanpa ada referensi yang sebelumnya, ya. Kemudian metode analis, ya. Jadi metode analis yang digunakan adalah perangkat lunak, ya. Itu yang harus spesifik, ya. Tadi seperti katakan ke AutoCAD, pakai Corel dan lainnya, ya. Itu pakai kalau dia diminta nanti lisensinya diberikan saja, ya. Tapi jangan kasih lisensi yang bajakan, ya Bapak Ibu, ya. Nanti langsung ditolak, ya. Jadi yang resmi, ya. Ya kalau misalnya nggak ada di Umpam bisa pakai yang di kampus-kampus negeri, ya, misalnya UI, ITB, ya. Mereka punya lisensi emang resmi, ya. Kemudian menyajikan hasil dengan visual data efektif, ya. Jadi tabel judul, ya, tabel itu harus yang cerah, yang 1000 dpi, ya. Ya. Kadang-kadang nanti diminta 1000 dpi. Ya udah kalian buatkan nanti 1200 dpi supaya kalau dikurang dikit yang bisa mencapai 1000 dpi. Kemudian judul dan referensi, ya. Ini harus jelas judulnya, ya, dan referensinya juga jangan referensi yang apa yang enggak jelas, ya. Misal, ya. Jadi kalau kita Elsevier, ya, referensi yang kita gunakan ya Elsevier juga. Kalau kita submitnya di Elsevier nih, ya kan? Maka kita cari referensi yang Elsevier punya mereka. Jangan sekalian pakai yang NDPI. Ya, NDPI kan di bawah Elsevier. Jadi nanti ditolak, wah kamu menggunakan rujukan yang belum tentu bagus katanya nanti, ya. Tolong kasih rujukan yang ini aja, aku membaca ini kata yang lebih bagus. Nah, jadi biasanya si publisher itu misalnya Elsevier dia mungkin menunjukkan referensi yang Elsevier juga, jangan referensi yang lain-lain, ya. Nah, kemudian highlight temuan, ya. Jadi ketika kita di artikel itu, ya, harus ada highlightnya, ya. Highlightnya itu ya berupa gambar biasanya. Jadi semua inti dari riset itu ya kamu harus tampilkan dalam bentuk gambar biasanya, ya. Nah, untuk menjawab suatu riset itu. Nah, ini diskusi mengenai literatur, ya. Jadi untuk membuat Scopus itu tidak hanya penelitian, ya, jurnal penelitian, tapi juga bisa review jurnal, yaitu membandingkan temuan dengan artikelnya atau reviewnya atau referensi, ya. Kemudian implikasi riset, ya. Implikasi riset itu ya menjelaskan temuan teori dengan praktik, ya. Kemudian temuan tidak terduga, ya. Jadi jangan ragu untuk mendiskusikan temuan yang tidak terduga atau anomali data. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu penelitian kok nggak sesuai dengan apa yang sesuai dengan teori, ya, ya mungkin itu adalah teori baru Bapak Ibu, ya. Jangan takut, jangan diubah-ubah data, ya. Jadi misalnya, data saya ini kok begini, saya ubah-ubahlah sesuai dengan yang ada teorinya. Ya tidak, kita harus eh, memiliki ya keteguhan, ya, keteguhan untuk keyakinan bahasanya teori ini hasilnya seperti ini, ya. Jadi itulah yang sebenarnya menjadi suatu novelty, ya, atau keterbaruan ketika ada anomali data, kemudian kita bisa trace analis datanya, ya. Nah, itu bisa menjadi temuan, ya. Nah, itulah yang dampaknya tinggi, ya. Misalnya sensor, ya, kalau sensor itu kan kadang-kadang hanya bermain di data-data besar, ya, misalnya dari rentang yang gede. Nah, tapi kan rentang yang kecil itu nggak bisa dibaca tuh, jadi anomali data, ya.
Nah, sehingga di situ kalau kita bisa menjelaskan data yang kecil itu, ya itu menjadi suatu yang luar biasa dan bisa itu menjadi penemuan baru ya di dunia ya, atau menciptakan deret suatu anomali itu ya. Kemudian koneksi konseptual ya. Jadi hubungkan kembali hasil riset dengan masalah yang diangkat ya. Jadi hubungkan bab 1 yang pendahuluan, kemudian metode, hasil riset dan kesimpulan ya. Jadi biasanya yang penulis pasti tahu lah kalau dia nulisnya bab 1 sampai 4, dia pasti tahu inti dari penelitiannya. Tapi kalau penelitian itu digabung jadi misalnya dibagi-bagi ya, nanti akan membingungkan ya. Jadi ini adalah kesimpulan dari pemberantasan penelitian ya. Itu satunya adalah sajikan takeaway utama ya. Jadi kata-kata yang bagus untuk kesimpulan itu adalah kedepannya mau gimana ya. Kemudian akui keterbatasan riset ya. Jadi kesimpulan itu akui keterbatasan riset. Jadi dalam kesimpulan itu harus ada eh, saran gitu ya, bagaimana riset selanjutnya dan bagaimana riset itu dapat diselesaikan ya. Kemudian ketiganya berikan saran spesifik ya. Jadi dalam kesimpulan juga ada namanya saran spesifik. Dan keempat, pastikan kesimpulan selaras. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi kesimpulan itu ya hasil dari yang bab 4 itu ya. Jadi kalian penelitian hasilnya apa dan tujuannya buat apa ya. Kalau tujuannya tidak ada kejelasan ya tentunya ya ini menjadi suatu eh, kurang berdampak bagi jurnal itu ya. Jadi kan kalau jurnal itu biasanya dia pengen yang ada berdampak ya. Jadi dampaknya ada yang 7,5, 6,0 ya. Jadi yang berdampak itu maksudnya yang dia itu yang aplikasi ya. Nah, dalam Scopus itu yang pada umumnya kita gunakan ya untuk artikel, skripsi dan lain-lain itu menggunakan referensi ya, mungkin teman-teman pakai Mendeley banyak kan. Tapi ada juga Jotaro ya, EndNote ya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah Mendeley ya. Tapi Mendeley ini kadang-kadang ada rada kesalahan juga ya. Saya sering pakai tapi nggak muncul dan nomornya deh ya. Nah itu, tapi Jotaro saya belum pakai juga ya. Biasanya pakai itu para dosen yang pakai, cuman saya eh, saat ini masih pakai Mendeley saja ya. Karena sudah familiar ya. Jadi pastikan semua citasi dalam teks muncul ya. Jadi kadang-kadang tadi Mendeley itu nggak muncul kadang-kadang. Citasinya di daftar pustaka ada, tapi di nomor di isinya nggak ada ya. Jadi itu kesalahan daripada mungkin error di MS Word-nya kali ya, atau Mendeley-nya. Biasanya Mendeley-nya ya. Karena kebanyakan referensi sampai 500 mungkin udah agak-agak hang deh ya, gitu ya. Bisa direfresh kembali nanti apanya Mendeley-nya. Kemudian ikut gaya sitasi yang diminta yang sangat teliti ya. Kemudian hindari melakukan sitasi berlebihan pada karya sendiri ya. Jadi boleh kita mensitasi karya sendiri tapi jangan berlebihan. Maksud berlebihan ini nggak nyambung tapi dihubung-hubungkan ya, jangan seperti itu ya. Atau kadang-kadang reviewer juga minta dimasukkan citasinya, tolong dimasukkan citasi ini ya, seperti itu ya. Jadi ikut saja yang diminta reviewer ya. Nah, memilih jurnal targetan tepat dan kredibel ya. Hati-hati dengan jurnal predator ya, teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Jadi menghindari jebakan jurnal predator dan melakukan verifikasi mendalam sebelum submission ya.
Jadi supaya kita tidak terjebak dalam jurnal predator itu, kita gunakan pencari resmi yaitu Elsevier Journal Finder ya, Springer, Scopus ya. Kemudian periksa status indeksasi Scopus dan Skimago. Nah, deh. Jadi ada dua tadi indeks tadi, Skimago sama Scopus. Ya, tapi lebih gampangnya itu Skimago lah. Kalian ketik aja nanti publishernya ya, nama jurnalnya nanti searching di Skimago. Itu akan muncul ya yang namanya indeksnya, kemudian high index, kemudian level Scopusnya dan yang lainnya ya. Dan impact faktornya juga muncul di situ. Kemudian hindari waspada jurnal yang menjanjikan publikasi instan. Ya, ini bisa fast track ya. Tidak ada Scopus itu fast track ya. Tidak ada fast track. Biasanya yang banyak predator tuh di India, teman-teman ya. Jadi di email saya itu sering masuk publisher India ya. Saya cek di Scopus, ternyata tidak ada, tidak terindeks Scopus. Tapi dia bilangnya terindeks Scopus Q3. Saya cek lagi ke Skimago ya, ternyata tidak ada ya. Itu disebut predator ya. Seperti itu ngeceknya ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai bayar uang jurnal tapi predator ya. Predator itu bukan berarti jurnal palsu ya. Tapi dia itu gini, dia ada publish tetapi hanya waktu tertentu bisa hilang dia. Nah, hanya sementara aja ya. Jadi jurnal abal-abal katakan oleh Mas Nesanya ya. Jadi ketika kita publish, mungkin sebulan ini dia publish ini, ya. Tapi nanti ketika 3 bulan kemudian udah hilang linknya. Nah itu disebut jurnal predator itu ya, hanya mencari uang ya. Nah seperti itu ya. Jadi coba dilihat indeksnya ya, indeks Scopusnya ya. Kemudian indeks, indeks Scopus dan indeks faktornya ya. Kemudian kesesuaian topik, ya pastikan Bapak Ibu jangan sampai submit di scoop yang berbeda ya. Ya, jadi misalnya elektro Anda biasanya di Scopus itu link Scopus ada yang namanya engineering, pilih-pilihannya. Kamu mau submit ke mana? Ke engineering electrical kah atau engineering mechanical atau ke material? Bisa nanti dia munculkan itu, ya. Nah, jangan sampai nanti sudah submit tiba-tiba di decline ya, tolak ya, karena tidak sesuai dengan skupnya. Ya ini strategi yang lainnya itu adalah jadi strategi sukses menembus Q1 Q2 itu ya masalah impact-nya tuh masalah yang diangkat terus relevan ya. Tadi misalnya waktu COVID kita buat tulisan tentang COVID ya, muncul AI ya. Ya, kita menulis tentang AI dan disiplin ilmu kita ya, atau yang lainnya ya, dan yang kita emang relevan untuk perkembangan dunia ini ya. Kemudian metodologi ya. Jadi metodologi itu ya kita cukup gunakan yang canggih ya. Ya jadi perkembangan teknologi ini kan kalau kita lihat itu AI itu sudah bisa menganalisis data pakai Python yang cukup banyak library-nya ya. Bahkan saya dulu itu kalau untuk mencari ST, standar deviasi, kemudian juga LOD, logi dalam sensor itu pakai hitungan manual ya, Excel ya. Tapi kalau sekarang AI itu prompt-nya aja dikasihkan sudah muncul itu ya, hasil-hasilnya. Ya, tapi saya lihat lagi ini hitungannya benar nggak nih AI ini ya. Tapi secara hitung saya kembali emang benar ya. Jadi cukup cukup baik ya. Tapi kadang-kadang ada AI itu tidak sejalan apa yang kita pikirkan juga. Kadang-kadang dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang cukup rumit ya. Jadi keterbatasan AI mungkin seperti itu ya. Jadi dia kalau teori-teori yang
cukup rumit, dia kasihnya pasti yang umum ya. Ya, gitu ya. Jadi memang teknologi ini tidak serta-merta kita percaya, tapi kita juga klarifikasi ya. Terkadang dia memang punya kesalahan. Kita nanya yang salah, dia jawabnya salah ya. Nah, jadi memang kehendak kita itu ya. Jadi teknologi itu memiliki kelemahan. Jadi kalau metodologinya kita minta teknologi, dia mungkin akan menampilkan yang umum ya. Kadang-kadang dia mengarahkan yang salah ya. Seperti itu. Kemudian deep interpretation ya. Diskusi yang teoritis bukan deskriptif ya. Jadi Bapak Ibu kalau diskusi jangan hanya mengenai tulisan saja, pendapat ya. Jadi hindari hanya pendapat saja, tapi data dan teoritis ya. Jadi bukan hanya menggambarkan fenomena-fenomena, tetapi juga menggambarkan suatu teori dan juga teori yang kita pakai dan juga hasil yang kita gunakan. Dan keempat itu adalah perfect English ya. Jadi memang kita harus bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar ya. Kita harus paham bahasa kita yang memang menjurus ke disiplin ilmu ya. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana yang bahasa Inggris kita ya. Misal kalau dalam kimia itu kita ada, kalau saya, absorpsi. Jadi menyerap itu ada dua. Kalau dalam kimia itu ada adsorption sama absorption. Itu dua hal yang berbeda, sama-sama absorpsi, sama-sama menyerap, tapi ada yang menyerap ke dalam ya, ada yang hanya di permukaan ya. Jadi itu perfect English-nya harus bisa. Itu nggak bisa diselesaikan oleh Inggris umum ya. Jadi harus Inggris yang memang kita bidang kita ya. Seperti itu. Jadi intinya kebanyakan gagal teman-teman ini adalah karena bahasa Inggrisnya. Jadi ketika nyampe submission, nyampe masih editor sudah ditolak ya. Satu, template-nya nggak sesuai. Kedua, bahasa Inggrisnya acak-acakan ya. Jadi langsung ditolak ya. Belum nyampe ke reviewer sudah ditolak ya. Nah, jadi proofreading Bapak Ibu kalau mau kualitas bahasa yang bagus ya Ibu harus tahu ada software proofreadingnya atau susunan bahasanya ya. Ya. Jadi kalau kesulitan untuk berbahasa Inggris yang jurnal artikel ilmiah ya Bapak Ibu bisa ngeceknya pakai proofreading ya. Nah, nanti apakah itu sesuai atau enggak, kemudian tata bahasanya gimana, titik komanya, kemudian kadang-kadang kita salah kali, ya misalnya 1 dikali 10 pangkat 3. Nah, biasanya kita pakai X itu kan, kalau nggak tahu. Ya 1X 10 pangkat min 3. Ya, jangan pakai seperti, tapi pakai yang pakai equation ya. Nah, jadi pakai equation, jangan pakai yang 1X 10 pangkat 3 gitu ya. Tapi pakai yang memang di MS Word-nya itu 1 dikali ya. Nah, benar-benar kali ya. Tapi kebanyakan ya kesalahannya seperti itu. Jadi saking pengen nggak mau ribetnya dengan equation itu yang MS Word, dia langsung ketikkan 1 kali 1X 10 pangkat min 3 ya. Nah gitu ya, itu ditolak biasanya ya. Banyak sekali tata bahasa yang butuh diperbaikin ya. Kemudian jangan menggunakan tata bahasa yang berkali-kali. Ya, misal dalam artikel sehingga dan ya. Sehingga ya, alto ya. Nah, kemudian bahasanya sama, elektrode ya. Jadi jangan gunakan bahasa yang sama ya. Kalau bisa bahasa yang berbeda, misalnya sehingga, namun, maka, oleh karena itu ya. Cari bahasa alternatif yang digunakan ya, jangan menggunakan bahasa yang berulang-ulang ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itulah proofreading yang butuh dipahamin ya. Nah kalau kalian bingung dengan grammarnya ya Bapak Ibu, ada teman-teman mahasiswa bisa cek di Quillbot, pakai Quillbot. Quillbotnya adalah alat ya atau software, yaitu bisa menggunakan online juga Google ya. Klik aja Google Quillbot ya.
itu dia nanti bisa ngecek grammar Bapak Ibu ya, apakah ini misalnya he were ya, kan salah itu, nanti perbaikannya he was katanya ya. Nah, atau juga I will eh, apa gitu, padahal di situ depannya adalah kata sifat, seharusnya will be nggak dipakai ya di sini ya. Jadi will saja, kemudian kadang-kadang dibuatkan jadi bahasa-bahasa yang bukan ilmiah ya. Jadi beda ya bahasa percakapan dengan bahasa artikel yang memang ya tidak ada word ya, dan tidak ada should ya, tapi ada bahasa-bahasa resmi ya, will, kemudian apa gitu ya. Jadi tidak ada yang bahasa bahasa percakapan ya. Jadi nanti di Grammarly Proofreading ini yang diperbaikin ya. Nah, kemudian pastikan konsistensi istilah. Jadi Bapak Ibu kalau ada istilahnya misalnya eh, istilah apa nih ya, electrical double layer misalnya EDL ya, dalam elektronik itu ya, untuk kapasitor ya. Ya gunakan aja EDL ya. Kadang-kadang nanti ada yang ED ya, atau nanti EDL electrical double layer tapi dia nanti disingkat, tapi kadang-kadang ada yang nggak disingkat lagi. Jadi harus konsisten ya. Kalau bisa disingkat, disingkat aja seterusnya ya. Jangan sampai udah disingkat, nanti di bawahnya ada lagi kata-kata electrical double layer nggak disingkat. Nah ini yang menjadi suatu naskah itu menjadi tidak tidak baik ya kelihatannya. Kemudian hindari struktur kalimat panjang dan berbelit-belit ya. Jadi struktur kalimat yang panjang berbelit-belit itu jangan dibuat ya. Jadi pastikan datanya itu sudah misalnya terlalu banyak penjelasan ya. Jadi yang kita keluarkan itu hanya data dan teori cuma penjelasan. Jadi struktur kualitas bahasa yang baik itu adalah sistemnya adalah kalau saya itu disampaikan dulu karakterisasinya ya, kemudian performanya ya. Jangan kebalik. Kadang-kadang kita kebalik. Disampaikan dulu performanya baru karakterisasinya. Jadi sampai dulu teorinya dulu sampaikan, kemudian karakterisasinya, baru kita jelaskan ya apa yang sudah kita kerjakan dan dihubungkan dengan teori itu. Jadi memang ini adalah struktur kalimat yang baik ya. Jadi jangan isinya itu hanya performa saja, tidak ada teori yang kita tuju ya. Tidak disambungkan dengan teori yang ada atau referensi ya. Ini nanti seolah-olah teori kita itu tidak ada pembenarannya ya. Nah, itu teori kita itu harus mengacu kepada suatu artikel yang ada ya. Nah, ini etika publikasi ya. Jadi Turnitin kita sudah biasa pakai, plagiarisme ya. Hindari penggunaan kata teks sendiri ya. Ya. Kemudian data publication, jangan memalsukan data dalam karya ilmiah ya. Kemudian ghost authorship, jangan memasukkan author yang tidak ada sumbangsinya ya. Jadi ini memang ya biasanya ya pasti ada yang titip-titip nama ya, tapi itu sebaiknya dihindarkan ya Bapak Ibu ya, karena ini nggak baik untuk suatu institusi ya. Nah, proses peer review ini apa yang terjadi? Jadi ketika kita submit ke jurnal Scopus ya, itu akan ada pengecekan editor di awalnya ya. Ya, kemudian bahasanya, kemudian template-nya itu dicek ya. Kemudian setelah lolos dari editor, dia akan masuk ke dalam review proses oleh pakar yang ada ya, misalnya pakar bidang elektrik ya, ataupun mechanical ya, dan yang lainnya ya. Nanti ada 2 atau 3 pakar ya, situ akan menjadi menjadi buat pertanyaan ke Anda yang menulis ya. Kemudian setelah itu ada editorial decision ya.
Jadi eh, setelah direview ya, sama review 3 tadi, apakah Anda layak atau enggak secara isi ya, dan juga lainnya ya, tulisan. Nah, ini hanya ada ketiga kesimpulan, yaitu diterima, direvisi, atau ditolak ya. Kemudian perbaikan penal police ya. Ya, penal police biasanya 2 hari tadi yang saya sampaikan. Itu proofreading namanya. Jadi ketika kalian nanti sudah sampai proofreading, nanti tanya apakah ini sudah sesuai judulnya, kemudian gambarnya apakah sudah sesuai, dan juga nama-namanya yang tercantum apakah sudah benar ya. Nah, itu biasanya ditanya seperti itu ya. Kadang-kadang kan misalnya nama kita itu kayak saya nama tunggal ya. Nah, nama tunggal. Jadi nama saya Yohan, Yohan saya taruh situ dua. Jadi nggak boleh satu, nggak boleh tunggal ya. Kecuali nama Mitol Jana itu masih bisa ya. Tapi kalau nama saya hanya tunggal ya, saya bikin Yohan Yohan 2 kali ya. Seperti itu. Jadi kalau saya seterusnya pakai Yohan Yohan ya nanti seterusnya pakai itu aja 2 kali nama gitu. Tapi kalau dia dibuat tunggal bisa aja, tapi nggak akan muncul di Google Scholar, nggak akan muncul Google Scholar tuh. Jadi hubungannya ke Google Scholar nanti, jadi nggak akan muncul di Google Scholar karena namanya berbeda, kemudian emailnya berbeda, ya itu nggak akan muncul di Google Scholar-nya. Ya Bapak Ibu harus submit atau masukkan secara manual, ya kalau pengen ngeklaimnya itu, ya karena nama berbeda, kemudian email berbeda, ya itu tuh siapa lagi, ya itu bisa bermasalah untuk ngeklaimnya. Ya. Nah, kemudian seni menjawab komentar reviewer. Jadi kalau kita mau jawab reviewer itu jangan emosian ya. Ini teori saya bagus, ya benar ya. Jadi buatlah tabel respon ya. Kemudian sikapnya sopan kalau menjawab ya. Terima kasih kepada reviewer telah membantu dalam mengembangkan artikel saya ini atau manuskrip saya ini. Saya sangat menghargai pendapat Anda ya. Tapi saya memiliki teori ini dan saya juga sudah melampirkan teori yang ada sebelumnya untuk mendukung penelitian saya. Nah, seperti itu. Itu sopan. Jadi diawali dengan terima kasih ya atas sarannya, atas masukannya, atas perbaikannya, yaitu kata-kata di awalnya ya. Nah, kemudian berikan argumen ilmiah ya. Ya tadi Anda di sini kan kita itu berperang argumen sebenarnya dalam antar reviewer sama saya kita ya sebagai submission ya. Jadi apakah teori yang kita gunakan itu mendukung oleh teori lain atau tidak ya. Jadi kadang-kadang reviewer itu menjebak dia ya menjebak masa kamu gunakan ini katanya ya. Apakah kamu nggak salah teori ini katanya seperti itu ya. Jadi kalau kita kalau saya nih mungkin bilang ini kebalik nih. Ini katanya kebalik eh, apanya teorinya nih seharusnya naik, ini kok turun ya. Ya, tapi kita bisa cari artikel lain yang memang mendukung ya, bahwasanya ada hasil yang seperti ini juga di artikel ini ya. Nah, itu bisa kita argumen. Kemudian tandai perubahan. Jadi biasanya dalam manuskrip itu ada 3 Bapak Ibu ya. Itu yaitu tabel respon kita ya, kemudian manuskrip yang ditandain atau di marking ya. Ya, nanti yang perbaikannya di marking semua ya. Kemudian yang tidak di marking ya. Jadi biasanya kita berikan tuh 3 ya. Tabel respon ya, manuskrip yang di marking yang ditandain sama manuskrip yang bersih tidak ada markingnya sudah kita perbaikin ya. Nah, jadi tujuannya apa? Untuk mempermudah editor membaca sama reviewernya. Oh, ternyata yang saya tanya, oh ini perbaikannya seperti itu. Jadi kalau kita jawab itu kita arahkan kita misalnya saya sudah perbaiki ini teori ini di gambar sekian, halaman sekian gitu biasanya ya. Dalam bahasa Inggris ya. Nah,
Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menghindari ditolaknya eh, komentar ditolaknya manuskrip kita atau artikel kita. Kemudian bagaimana dengan AI ya? Biasanya jurnal indeks Scopus itu ya tahu dia mana yang AI mana yang enggak ya. Jadi kok ini indah banget ya gambarnya ya, apakah ini AI katanya ya. Ya itu bisa kita jawab lah ya. Biasanya kan kita gambar itu pakai Corel Draw, pakai Blender ya. Nah, kalau AI itu hanya untuk ya kita gambaran kita aja sih ya. Gambaran kita supaya bagus nggak gambar seperti ini. Saya sering pakai AI juga, tapi untuk membangun gambaran kita aja, menggambar tuh gimana yang baik ya, seperti itu ya. Tapi kita gambar ulang lagi itu. Nah, seperti itu. Boleh gunakan AI untuk perbaikin tata grammar dan gaya penulisan ya, gambar ya. Kemudian untuk meringkas literatur ya, tapi jangan digunakan untuk menghasilkan data palsu Bapak Ibu ya. Jadi dilarang keras dan juga biasanya reviewer itu udah tahu ya. Dan diuji, kalau dia palsu pasti diuji pertanyaan, nggak tahu ya palsu palsu berarti ya. Tapi kalau misalnya itu hasil dari kita tidak ada pemalsuan ya biasanya reviewer itu paham juga ya, pasti ini memang paham si penulisnya ya. Kemudian deklarasikan pengguna AI di bagian acknowledgement ya. Jadi di acknowledgement ini biasanya saya nggak pernah ya kalau pengguna AI acknowledgement, tapi yang saya acknowledgement itu saya gunakan pendanaan ya. Jadi penelitian ini didanai oleh Kementerian Pendidikan bla 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 ya, sehingga itu menjadi kuat ya Bapak Ibu ya. Penelitian ini didanai oleh proyek ini A B C D ya. Nah, jadi kalau jurnal itu pengen bagus ya tadi endorsement-nya itu ya didanain, ada pendananya. Jadi menjadi lebih kuat ya. Ternyata penelitian ini didanain, berarti penelitiannya nggak main-main ya seperti itu. Ya, jadi ada juga aplikasi praktis untuk latihan naskah ya, menulis judul, ya, memeriksa, evaluasi CAT, kelengkapan data dan diskusi, ya, dan pemutakhiran pustaka ya. Tadi saya katakan pemutakhiran pustaka itu 10 tahun terakhir ya, Bapak Ibu ya. Boleh digunakan di atas 10 tahun cuman beberapa saja. Ya, tapi itu jangan jadi ini ya. Kalau dia nggak ada lagi referensi ya, misalnya itu menjadi suatu inti dari penelitian kita ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak biasanya ya. Ya, kemudian tools wajib yang digunakan untuk peneliti modern ya. Ya, jadi pencari data Scopus itu supaya nggak palsu ya atau predator Scopus, kemudian pakai Google Scholar, Web Science ya. Manajemen resensi pakai Zotero, Mendeley, EndNote ya. Analisis data pakai SPSS, Python, Canva, Postgres ya. Biasanya pakai Canva saya paling enak ya, pakai Python ya. Supaya menghasil datanya bisa cepat ya. Dan bahasa dan plagiarisme kita bisa gunakan perangkat seperti Grammarly ya, Quillbot, Turnitin ya, Authenticate ya. Nah, ini kita gunakan untuk peneliti-peneliti agar manuskripnya baik ya. Ya, menyusun rencana. Jadi Bapak Ibu kalau menulis rencana itu tidak bisa seminggu jadi ya. Tidak ya minimal sebulan ya. Saya saja nulis itu dapat 3 bulan bertahap ya. Literatur dulu, bab utama yang terstruktur ya. Tahap proofreading, cek bahasa ya. Finalisasi, cover letter dan yang lainnya ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya dalam jurnal kadang-kadang ada jurnal itu nggak punya template ya kadang-kadang atau proofreadingnya jasa gitu ya, ada jasa proofreadingnya juga, jadi ya kadang-kadang ada yang template-nya itu nggak ada gitu ya,
Jadi saya bingung juga, ini kayaknya harus masukkan ke proofreading si jasanya ini, makanya berbayar lagi kan. Jadi saya nggak tahu apakah itu dari publisher-nya supaya dapat pendanaan atau gimana ya. Yang pasti ada yang seperti itu ya. Kalau saya baca di eh, apa ya, jurnal apa saya lupa itu ya. Taylor and Francis nggak salah ya, itu dah Taylor and Francis itu ya. Ya, jadi wujudkan ya publikasi nasional Anda pertama ya. Jadi kalau bisa menulis itu jangan ya seminggu selesai ya, agak ribet ya. Jadi kalau bisa ya menulis itu seni ya. Jadi hari ini kita dapat ide, hari ini kita tulis ya, gitu ya. Kemudian kita pikir lagi, kita cari riset ya. Jadi memang butuh proses ya. Jadi kita butuh pemahaman teori-teori yang ada, kemudian kita tulis. Karena kalau kita terburu-buru itu nggak akan mungkin kita dapat ide ya teman-teman ya. Jadi memang butuh proses yang panjang nulis itu ya. Jadi saya juga kalau 3 tahun ini cuma bisa menghasilkan 2 artikel sampai saat ini ya. Nah, mungkin karena sambil kerja juga ya. Cuman saya udah mencapai 3 artikel ini ya yang akan saya targetkan di bulan depan itu ya. Jadi idenya dulu dapat sehingga nanti bisa dipecah-pecah menjadi banyak ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti saya akan bagaimana baca atau mencari Scopusnya ya. Nanti ya saya praktekkan bisa ya. Atau mau lihat pertanyaan reviewer dan jawaban yang saya sampaikan juga boleh, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saja saya kembalikan ke moderator untuk acara ini. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Yohan SSI MSI atas pemaparan materinya. Saya rasa materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan kita sebagai dosen, Bapak. Khususnya dalam meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Ternyata menulis artikel Scopus itu tidak hanya soal menulis ya, tetapi juga bagaimana menemukan kebaruan penelitian, menyusun artikel sesuai kaidah, dan menentukan jurnal yang tepat. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu peserta, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kepada Bapak Amin Widodo STMkom, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu MC ya. Di sana terima kasih Pak narasumber. Mungkin kalau dari saya, terima kasih dari Bapak narasumber. Kami telah diarahkan nanti ke depannya Pak narasumber. Mohon untuk dibantu teman-teman. Tadi ada bisik-bisik dari teman-teman Pak Yohan. Nanti apabila teman-teman ini ada artikel ataupun hasil penelitian akan dipublis, nanti mohon untuk diarahkan secara langsung Pak Yohan, gitu ya. Saya Pak Kapolri. Ya, minta diarahkan untuk tindak lanjutnya. Mungkin ini akan menjadi atensi kami Pak Yohan terkait jurnal yang akan dipubliskan di Scopus nantinya ya. Mungkin itu aja. Terima kasih narasumber dan Bapak Ibu dosen yang telah bergabung dan teman-teman perwakilan kelas atau mahasiswa yang telah bergabung. Ini adalah salah satu momen yang penting agar teman-teman terarah terkait publikasi ke depannya. Mungkin itu aja dari saya. Saya mewakili dari Prodi. Apabila ada yang kurang berkenan untuk semuanya, kami mohon maaf gitu. Sekian dari saya, Pak narasumber, Bu MC dan teman-teman Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Amin Widodo STMkom yang telah memberikan sedikit
masukan dan nasihatnya. Baik, karena waktu yang telah ditentukan telah berakhir, maka sesi diskusi kita akhiri. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yohan SSI MSI atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan pada pelatihan hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ketua Program Studi Teknik Elektro serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga pelatihan ini memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kualitas publikasi ilmiah Bapak Ibu. Saya selaku moderator, mohon maaf Izin Bu apabila MC, terdapat ya. izin. Bisa didokumentasikan Bu? Bisa Bapak Ya, bisa mungkin ya. kepada partisipan dimohon untuk off cam. Kita mulai 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya masih off cam ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.